Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Giovanni Christian WKTku. Hari ini saya akan membawakan materi bab 7 tentang proses-proses atomis dan radikal bebas. Di bagian yang pertama ini, kita akan mempelajari jenis reaksi kompleks. Nah, reaksi kompleks dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proses tak berantai, yang kedua adalah proses rantai linear, dan yang ketiga adalah proses rantai bercabang. Pada proses tak berantai akan terbentuk suatu pusat aktif seperti radikal bebas atau molekul. Zat yang bereaksi akan menghasilkan intermediate dan juga produk. Tidak ada cara lain yang dimungkinkan untuk intermediate akan terbentuk lagi. Sebagai contoh, reaksi tak berantai adalah proses iodinasi aseton dalam larutan asam. Reaksinya teman-teman bisa lihat pada layar. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang proses rantai linear. Proses rantai linear adalah proses yang berlangsung melalui serangkaian proses-proses elementer. Nah, pada proses rantai linear ini, proses-proses elementernya ada 3. Yang pertama adalah inisiasi rantai. Reaksi diinisiasi saat ikatan terlemah pada reaktan atau pada salah satu dari reaktan-reaktan putus untuk menghasilkan radikal bebas yang kemudian akan bertindak sebagai pembawa rantai. Yang kedua adalah propagasi rantai. Nah, radikal bebas menyerang reaktan, menghasilkan molekul produk dan spesies reaktif yang lain. Radikal bebas yang baru ini akan bereaksi lebih lanjut dan membentuk lagi radikal bebas yang sama dengan yang semula, yang kemudian akan kembali menyerang molekul reaktan. Dengan jalan ini, produk dan pembawa rantai akan terbentuk secara kontinu. Proses propagasi rantai juga biasa dikenal dengan istilah reaksi propagasi. Yang ketiga adalah terminasi rantai. Sebagai tambahan, radikal bebas terpisah dari sistem reaksi dengan cara rekombinasi atau disproporsionasi. Dengan jalan ini, pembawa rantai akan hancur dan rantai akan mengalami terminasi atau penghentian. Yang ketiga adalah proses rantai bercabang. Pada beberapa reaksi, khususnya oksidasi hidrokarbon fasa gas, ada pengembangan secara kontinu radikal bebas dalam sistem. Hal ini biasanya muncul saat dalam satu atau lebih langkah, satu radikal bebas akan bereaksi menghasilkan 2 atau lebih radikal bebas. Nah, sebagai contoh dari proses rantai bercabang adalah reaksi hidrogen dan oksigen. Selain kita mempelajari jenis-jenis reaksi kompleks, kita juga akan mempelajari reaksi hidrogen bromin. Reaksi hidrogen bromin merupakan reaksi antara gas hidrogen dan bromin pada temperatur antara 200-300 derajat Celcius yang telah dipelajari oleh Bodenstein dan Lin pada tahun 1906. Hasil riset atau penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa reaksi hidrogen dan bromin adalah reaksi rantai linear. Kontras dengan reaksi hidrogen dan iodin yang diduga sebagai reaksi sederhana bimolekuler, ternyata reaksi hidrogen dan bromin merupakan contoh yang sangat baik dari reaksi rantai, dan reaksi hidrogen bromin adalah contoh klasik yang biasa dikutip dalam kebanyakan buku kimia fisik. Yang kita pelajari berikutnya adalah eksperimen kaca timbal Panett. Salah satu teknik yang pertama digunakan untuk memperlihatkan pentingnya radikal bebas dalam dekomposisi senyawa organik dalam fasa gas dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Panett. Dalam penelitiannya, dia melewatkan sejumlah hidrogen melalui suatu wadah yang mengandung tetrametil timbal. Aliran hidrogen jenuh dengan tetrametil timbal akan melewati tabung reaksi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dekomposisi uap akan menghasilkan deposit timbal dan juga metil radikal bebas yang kemudian dipompa keluar. Furnace kemudian digerakkan ke posisi B sekitar 20 cm dari A. Setelah itu ditemukan bahwa tidak hanya kaca timbal baru yang terbentuk pada B, tetapi kaca timbal yang pertama terbentuk pada A perlahan-lahan akan menghilang. Laju penghilangan ternyata menurun dengan kenaikan jarak B. Dari hal di atas tampak bahwa metil radikal bebas terbentuk pada reaksi pertama yang kemudian akan menyerang kaca timbal pertama dan juga akan membentuk tetrametil timbal volatil yang kemudian dipompa keluar.
Dengan meningkatnya jarak AB, semakin banyak pula metil radikal yang akan bergabung kembali untuk membentuk etana. Dan laju serangan metil terhadap timbal melalui reaksi 2 akan menurun. Yang berikutnya adalah dekomposisi termal asetaldehid. Di awal mula kinetik, banyak pirolisis organik dijumpai sebagai orde 1 ataupun orde 2 yang diasumsikan sebagai proses molekuler. Kemudian ditunjuk bahwa radikal bebas adalah pembawa rantai yang penting dalam reaksi ini. Rice-Herfeld adalah sejumlah peneliti yang menyarankan mekanisme rantai untuk pirolisis seperti ini. Yang berikutnya adalah energi aktivasi. Salah satu ciri dari dekomposisi tipe Rice-Herfeld adalah energi aktivasi keseluruhan yang biasanya jauh lebih kecil dari energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan C rangkap 1 dengan C yang lainnya dalam proses inisiasi. Hal ini dapat diilustrasikan oleh pirolisis asetaldehid. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang polimerisasi adisi. Proses polimerisasi adisi memberikan contoh yang baik dalam reaksi rantai radikal bebas linear. Saat polimerisasi telah diinisiasi oleh radikal bebas, molekul monomer awal akan secara kontinu bertambah panjang membentuk radikal polimerik besar. Radikal ini akhirnya mengalami rekombinasi atau disproporsionasi menghasilkan produk polimer. Polimerisasi adisi diinisiasi oleh radikal bebas dari molekul inisiator yang sesuai dan juga terdekomposisi termal atau secara fotokimia. Benzoil peroksida terdekomposisi pada suhu 70-100 derajat Celcius dalam larutan dan seringkali digunakan sebagai inisiator. Selanjutnya adalah reaksi autooksidasi fasa gas. Reaksi dari oksigen molekuler dengan zat lain dikenal dengan autooksidasi. Saat reaksi berada pada fasa gas, sangat dimungkinkan terjadi proses rantai bercabang. Nah, reaktivitas oksigen molekuler tidak mengejutkan karena ia merupakan biradikal yang memiliki 2 elektron tak berpasangan. Konsekuensinya, ia akan mengalami reaksi di mana satu radikal akan menghasilkan 2 radikal. Kemudian kita akan mempelajari tentang reaksi hidrogen-oksigen. Nah, reaksi antara hidrogen dan oksigen terjadi pada temperatur 450 sampai dengan 600 derajat Celcius menurut persamaan stoikiometrik. 2H2 ditambah H2O ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Hal ini merupakan contoh klasik reaksi rantai bercabang dan telah dipelajari selama bertahun-tahun. Laju ditemukan tergantung pada tekanan total dalam cara yang karakteristik untuk semua reaksi rantai bercabang. Contohnya, reaksi di atas 550 derajat Celcius. Variasi laju terhadap tekanan total ditunjukkan pada gambar. Pada tekanan rendah laju berubah secara linear terhadap tekanan total seperti yang diharapkan pada reaksi rantai tak bercabang normal. Pada tekanan sekitar 150 torr dan sekitar di bawah 250 torr, pengaruh serupa teramati. Tapi, pada tekanan antara 50 torr dan 250 torr terjadi ledakan. Saya rasa sekian dulu presentasi saya tentang materi bab 7, yakni proses-proses atomis dan radikal bebas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom komentar. Sekian dan terima kasih.